Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Statistika ST25. Berikut anggota kelompok kami. Adapun beberapa poin yang akan kami jelaskan dalam presentasi ini. Yang pertama yaitu adalah judul, yang kedua adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan juga tujuan dari survei kami. Yang ketiga yaitu kami menampilkan beberapa pertanyaan kuesioner. Dan yang keempat, untuk yang terakhir, kami juga akan menjelaskan bagaimana kelanjutan dari rencana survei kami. Jadi, judul yang kelompok kami angkat untuk penelitian kali ini dalam pemenuhan tugas mata kuliah statistika yaitu kecenderungan mahasiswa PKU dalam bertindak korupsi berdasarkan teori self-concept maintenance dan behavioral economics. Berikut merupakan latar belakangnya. Menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2021 oleh International Transparency menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-96 dari 180 negara. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Nah, hal ini juga memiliki korelasi yang sangat kuat dengan teori self-concept maintenance dan behavioral economic, bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Inilah yang membuat kami penasaran dan menjadi latar belakang kami dalam melakukan survei atau penelitian ini. Berdasarkan dilakukannya penelitian ini, kami tentunya mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk memahami sifat manusia yaitu ego dan keinginan untuk beruntung terhadap lingkungannya. Di sini kami menggunakan sampel yaitu melalui pendekatan kualitatif. Kedua, yaitu mengumpulkan dataset mengenai kecenderungan suatu tindakan di kalangan mahasiswa PKU sehingga dapat dibentuk informasi yang komprehensif. Untuk mendukung jalannya penelitian, kelompok kami sudah menyiapkan kuesioner dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Anda mendefinisikan korupsi? Kedua, dalam 6 bulan terakhir, seberapa berpengaruh suatu output yang menguntungkan Anda untuk bertindak kecurangan, seperti nilai, hadiah, dan lain sebagainya. Ketiga, seberapa kesetujuan Anda mengenai laporan International Transparency tentang tindakan korupsi di Indonesia yang menempati posisi ke-90-an dari 180 negara. Untuk pertanyaan nomor 4, jika Anda ditawari suatu hadiah dengan mengisi kuis tertentu, di mana semakin besar poin kebenaran yang Anda dapatkan, maka semakin banyak pula hadiah yang dapat Anda dapatkan. Nah, menurut pandangan Anda sendiri, jika ternyata pengawas kuis ini tidak mengecek sama sekali kuis yang telah Anda kerjakan, dan Anda diharuskan untuk menuliskan sendiri poin kebenaran yang Anda dapatkan, seberapa mungkinkah Anda akan menambahkan poin kebenaran dari poin yang sebenarnya Anda dapatkan? Untuk pertanyaan nomor 5, menurut pandangan Anda, sejauh mana suatu kecurangan dapat ditoleransi jika hal tersebut menguntungkan pihak yang berkaitan dengan Anda? Menurut Anda, bagaimana penanganan korupsi di negara Indonesia? Menurut Anda, bagaimana cara mengatasi tindakan korupsi yang terjadi di negara ini? Untuk soal nomor 8, menurut Anda berapa rata-rata usia para koruptor yang ada di Indonesia? Dan untuk pertanyaan nomor 9, seperti yang kita ketahui bahwa KPK merupakan lembaga yang menangani kasus korupsi, di mana memiliki tugas utama yaitu untuk melakukan penyelidikan dan juga untuk melakukan pencegahan tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasar pada bab 2 pasal 6 nomor UU nomor 30 tahun 2002. Menurut Anda, bagaimana kinerja dari KPK? Ke-10, salah satu tindak korupsi di bangku perkuliahan seperti mencontek, menitip absen, dan sebagainya. Mengapa tindakan-tindakan tersebut dapat terjadi? Soal ke-11, misal terjadi sebuah kasus korupsi di mana ternyata si pelaku adalah orang terdekat dan terpercaya Anda, serta orang tersebut dahulu banyak berjasa dalam kehidupan Anda. Sebagai seorang mahasiswa, apa yang dapat Anda lakukan dalam mengatasi hal tersebut? Menurut kamu, faktor apa saja yang mendukung seseorang dalam melakukan aksi korupsi? Menurut kamu, tindakan korupsi seperti apa yang paling berpotensi dilakukan oleh mahasiswa? Menurut pandangan dan pengalaman Anda, seberapa seringnya terjadi tindakan penyimpangan KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan sekitar Anda, seperti pertemanan atau keluarga?
Seberapa cocokkah sistem meritokrasi, yaitu kepemimpinan yang dipilih secara spesifik berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan atau kelas sosial? Dalam arti lain, seorang pemimpin harus melewati kualifikasi atau standar tertentu, bukan hanya kampanye atau mempengaruhi publik lewat cara masing-masing seperti saat ini untuk diterapkan pada sistem demokrasi di Indonesia. Kami berencana melakukan survei ini setelah ujian tengah semester kepada para mahasiswa tingkat PPKU untuk berpartisipasi. Tepatnya akan dilaksanakan di lingkup kampus IPB. Survei ini diadakan karena nilai-nilai korupsi yang menjamur di berbagai lini masyarakat, bahkan pendidikan. Maka dari itu, kami ingin mengetahui korelasi antara behavioral economics dan self-concept maintenance dengan kecenderungan bertindak korupsi. Survei ini memiliki tahapan observasi, kuesioner pertama, dan pengambilan data hasil kuesioner pertama. Kalau tahapan kedua, yaitu pengujian partisipan dan pengambilan data kedua.